Halo teman-teman, pemilik properti, pemain properti, investor properti, siapapun yang berhubungan dengan properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Diluit Willy. Ya, kita baru saja dapat suatu kabar yang heboh ya tentang properti. Baru-baru ini ya kita dengar bahwa tanah yang nganggur nggak kepake dalam waktu 2 tahun itu bisa diambil alih oleh negara. Wah, ini langsung heboh ya. Wah, kalau gitu semua yang punya tanah ya langsung pikir keras, oh gimana nih tanah saya nih. Apalagi yang teman-teman yang investor tanah gitu ya, yang mereka invest tanahnya juga bukan di kota tempat tinggalnya, malah mungkin di tempat yang jauh-jauh. Wah, kalau gitu tanah saya gimana nih? Jadi saya udah capek-capek beli, ternyata diambil gitu, begitu aja. Wah, karena rame ya itu jadi sangat viral sekali. Dan ya tentu aja pada kesempatan video kali ini saya mencoba menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi kalau tanahnya memang nganggur. Tapi nonton dulu sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, kita mulai masuk. Kenapa sih pemerintah negara ini mau menyita tanah yang nganggur? Ya, karena kalau dibuka datanya dari mereka sendiri, ya itu ada jutaan, tepatnya sekitar 1,4 juta hektar tanah yang menganggur, ya alias tidak dikelola, tidak diapa-apain. Ya, dari sekitar 55 juta hektar tanah yang bersertifikat. Itu artinya ya pemerintah sudah memberikan hak-haknya ya kepada pemegang hak, ya pemilik tanahnya juga, ya tetapi hak itu tidak digunakan. Ya oleh karena itulah sebagai penerima hak ya itu harus menjalankan kewajibannya ya sesuai untuk apa hak itu dimintanya di awalnya. Ya, kita langsung masuk lagi. Sebenarnya ada hak-hak apa aja sih untuk tanah ini? Yaitu ada beberapa seperti hak milik, ya kemudian ada hak guna bangunan, hak guna usaha, ya kemudian hak pengelolaan dan hak pakai. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gitu apa aja tanah yang bisa disita? Yang tanah yang bisa disita itu adalah tanah-tanah yang ada menggunakan hak guna usaha atau hak guna bangunan atau juga hak pengelolaan yang istilahnya memang selama 2 tahun tidak dipakai, ya maka itu bisa diambil alih oleh negara. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kita-kita yang punya rumah atau punya tanah yang sifatnya SHM? Nah, yang ini justru saya harus luruskan bahwa ternyata ya memang ini tidak serta-merta selama 2 tahun nganggur ya. Misalnya kita punya rumah lain ya yang 2 tahun kosong, kemudian tanahnya langsung diambil oleh negara. Ya, tetapi harus memenuhi kriteria bahwa tanah atau rumah itu memang tidak dipakai misalnya selama 20 tahun ya, atau dikuasai oleh pihak lain selama 20 tahun, ya itu memang akan diambil alih. Tapi itu juga tidak langsung diambil alih. Tentunya ada mekanisme-mekanisme. Ya, kemudian bagaimana prosedurnya, apa yang akan dilakukan ketika pemerintah menemukan satu tanah yang memang tidak difungsikan ya, tidak dipakai sesuai seharusnya, sesuai hak yang diberikan. Ya, itu tidak langsung diambil, tetapi pemerintah melalui ATR BPN yaitu akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu. Dan kemudian setelah ternyata memang ditemukan bahwa ya tanah ini tidak digunakan, ya kemudian akan dilakukan atau akan dikirimkan surat peringatan yang diberikan waktu selama 180 hari, ya sekitar 6 bulan tepatnya. Ya, jadi itu yang harus direspon oleh pemilik. Tapi kalau pemilik tidak merespon, ya memang akan diberikan surat peringatan kedua yang diberikan waktu selama 90 hari. Ya, kalau masih tidak direspon, masih ada surat ketiga yang itu diberikan ya waktu selama 45 hari untuk merespon. Tapi kalau total dari sekitar ya 315 hari itu memang tidak ada tanggapan, ya maka barulah ya tanah itu diambil alih oleh negara. Nah, kita mulai bahas dong, kalau memang sebenarnya semua tanah ya atau aset propertinya itu bisa diambil oleh negara, ya kalau begitu apa sih yang menjadi dasarnya? Nah, kita masuk kepada kesimpulannya. Ya memang bahwa
ya di wilayah negara Indonesia ini banyak tanah yang belum tepat ya, belum tepat fungsinya ya, belum tepat digunakan. Bahkan kita juga harusnya bertanya ya, bagaimana misalnya satu perusahaan atau badan itu ya mendapatkan hak dari pemerintah ya, entah itu melakukan pembelian atau bagaimana cara yang lain ya, itu kemudian tidak menggunakan tanah yang sudah diberikan tersebut. Ya, kenapa kalau begitu kenapa tidak dari pemerintah memberikan kepada pihak yang lain ya, atau masyarakat yang lain yang bisa menggunakan tempat itu sebagai ya mungkin tempat tinggal atau tempat usaha lainnya ya, seperti itu. Ya, jadi tetap pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar juga ya, bahwa ya bumi, air, dan kekayaan harus dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya pengambil alihan seperti ini ya tentunya akan memaksa setiap pemilik tanah untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya ya, dengan sesuai peruntukannya ya. Jadi tidak ada lagi tanah yang menganggur sehingga banyak orang lain yang masih belum memiliki ya, atau masih terbatas sekali ya tempat tinggalnya atau kebutuhannya untuk tanah tersebut ya menjadi terpenuhi ya. Kemudian selain itu juga ya sesuai dengan asas keadilan sosial ya, tentunya kebutuhan yang sangat tinggi ya, tentunya juga ini mendorong pemerintah untuk melakukan pemerataan. Jadi kalau dari hal ini sebenarnya siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tentu aja ini adalah masyarakat yang sebelumnya belum memiliki kesempatan untuk punya tempat tinggal, jadi punya kesempatan, terbuka kesempatannya. Selain itu juga bagi usaha, badan usaha atau investor juga yang bisa mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan lahan tersebut. Ya, kemudian kalau gitu apakah ada yang dirugikan dalam hal ini? Ya tentu aja ada. Ya tentunya bagi pemilik tanah yang tadinya sudah memiliki tanah tersebut atau mewarisi tanah tersebut ternyata tidak bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak menggunakannya dengan baik ya, sehingga ya tentu aja tanahnya itu beralih haknya. Ya, oleh karena itu kesimpulannya ya, apa sih yang harus dilakukan ketika kamu memiliki tanah saat ini? Yaitu adalah cek kondisi tanahnya saat ini, termasuk juga ke BPN ya, bagaimana status tanah tersebut, apakah aktif atau mungkin mereka sudah menandai bahwa tanah itu nganggur misalnya, seperti itu. Ya, oleh karena itu jangan ditunda-tunda ya, pastikan status kepemilikan tanahnya juga. Ya, bagi kamu juga yang merasakan bingung gitu, tanahnya mau diapain, ya kamu bisa hubungi saya ya, atau juga komen di bawah ini untuk cari tahu ya apa ya sih yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau dari saya sendiri, misalnya contoh sebagai dari sisi investasi itu bisa dibangun rumah atau juga rumah kos, seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa share juga kepada relasi kamu ya yang punya tanah tapi masih bingung mau diapain ya. Oke, sekian, terima kasih dan bye bye.